104,6 FM. Kita balik lagi dalam obrolan pagi bersama narasumber Bapak Dr. Nyoman Sugawkori SE AKMM seputar konsep pembangunan dan juga kinerja sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali. Untuk sesi ini rekan-rekan kita berikan kesempatan pada pendengar untuk menyampaikan saran masukan pendapatnya terkait dengan topik yang kita bahas pagi ini, tanpa kampanye. Sekali lagi saya ingatkan pada pendengar, tanpa kampanye. Halo, selamat pagi. Ya, dicoba lagi di 23455. Terputus tampaknya tadi ada yang mencoba ingin bergabung bersama kami, Bapak Dr. Nyoman Sugawkori SE AKMM. Ya, Pak Nyoman, tadi menarik memang. Shortcut itu menjadi polemik akhirnya di masyarakat. Ya, tapi perlu diluruskan informasinya. Yang jelas kalau 2017 ini, kalau kita ingin masuk ke git-git itu, rasanya agak sulit. Karena apa? Karena itu perlu pembebasan lahan. Pembebasan lahan itu biasanya kewajibannya itu adalah di kabupaten dan provinsi. Artinya karena itu lahan milik orang per orang kan harus dibayar. Nah, itu harus disiapkan anggaran. Nah, mekanisme anggaran itu harus masuk dalam APBD dulu. Jadi kalau di APBD belum ada, baik kabupaten dan provinsi, ya gimana? Kecuali harus dipasang di perubahan atau di Induk 2018. Jadi dengan demikian saya kira semangat untuk mewujudkan ini kita dukung ya. Siapapun mereka semangat untuk mewujudkan ini. Nah, kemudian kita harus dorong tanpa menyalahi prosedur. Itu kan itu dong. Nah, oleh karena itulah kita dan kita juga beri informasi masyarakat yang benar, jangan nanti tidak percaya sama pemimpinnya nanti gitu. Oke, tampaknya ada yang bergabung. Halo, selamat pagi. Oke, Swastiastu, dengan siapa di mana? Silakan Pak Darmayase. Selamat pagi, Pak Narasumber. Oke, selamat pagi, Swastiastu. Yang itu masih mengamati perwakilan Beleng di provinsi dari narasumber. Ya. Jadi pada intinya apapun yang sudah dibacakan tadi, dari pemaparannya itu sudah sangat menentukan Beleng itu. Saya mengikuti narasumber ini dari tahun 2007 tentang Beleng itu kota pendidikan yang sampai hari ini mungkin masih tetap diwacanakan, ya. Apalagi sudah disampaikan lagi bahwa di Jakarta itu programnya masih izinnya aja belum sampai itu Pak Maya, gitu. Karena saya kan mengikuti terus karena dalam artian kesempatan ini apapun yang sudah disampaikan juga ya, terutama kan pada Juni baru 2016 kalau tidak maju juga katanya kapan dipakai lagi pakai itu kan sudah selesai katanya apa pemeliharaan dan lain sebagainya kan. Dan yang terpenting kan tidak lagi ada kebakaran. Jadi masyarakat sudah terlalu apa namanya yang berjualan pasar itu terlalu payah kan dia membersihkan lingkungan itu. Nah, sekarang ada wakil rakyat seperti Pak Nyoman gitu ya, yang baru mewakili dari provinsi yang sudah dengan gamblang bisa dibawa misalnya ke nilai dan lain sebagainya. Tetapi yang tidak kalah pentingnya itu yang di pemukiman juga Pak Wiran Majid. Saya 2 hari yang lalu kebetulan Pak bertemu gitu ya, 10 pelaku itu langsung sama pemukiman ngomong itu ternyata di pemukiman ini pasti lagi dengan uang ya, padahal di sini dia lagi kecil. Nah, model-model itu kan cocok omongannya tadi bahwa kemiskinan meningkat, yang kan meningkat lagi, meningkat dan belum. Sama dari wartawan kalau tidak maju dengan banyak iklan yang masuk kan bagus. Nah, model-model iklan jadi sudah sangat apa yang disampaikan tadi itu menurut saya. Sedangkan karena saya kebetulan ini kan punya nik gitu ya, jadi melaksanakan tugas negara aja. Masuk yang masuk bekerja selesai juga, tapi kalau wakil rakyat itu kan paling tidak harus jalan itu karena menunjukkan rakyat termasuk para wartawan kan. Ya, memang yang maju. Dari pejabat itu kan tidak boleh gitu. Karena apa? Karena memikirkan orang banyak. Kalau saya pasti hanya memikirkan Pak Wiran Maju aja kan. Kalau saya ya. Oke. Memikirkan aja, mudah-mudahan ada manfaat. Baik, terima kasih Pak Darmayase di Bubur. Di belakang Pak Darmayase Bubur, mungkin masih ada yang ingin bergabung melalui pesawat telepon di 23455 atau mungkin 23551. Ini memang menarik ini. Ya. Silakan Pak Nyoman, diapresiasi. Ya, jadi respon kota pendidikan ya sama lah ya. Kita harus kita tidak menyalahkan si A si B atau yang penting kita ingin kemajuan.
ingin ada progres terhadap pembangunan. Kita wacana kota pendidikan sudah dari dulu, dari beberapa kali pemerintahan. Ya. Oleh karena itu ke depan ini siapapun yang memerintah nanti di Buleleng ini, kita berharap ini menjadi prioritas gitu lah. Menjadi prioritas. Karena apa? Karena Buleleng ini harus dibangun dengan diferensiasi, dengan keunikan tersendiri gitu, membedakan dengan kabupaten yang lain. Gitu. Nah kemudian salah satunya adalah kota pendidikan. Pariwisatanya pun kalau dibangun jangan sama dengan pariwisata yang di selatan gitu. Nah kemudian untuk pasar Seririt ya betul. Jadi kami juga kemarin sudah cek mengantisipasi kebakaran itu apa. Jadi hidran itu sudah banyak dia. Tetapi yang lebih penting adalah melibatkan masyarakat. Jadi PD Pasar ini betul-betul menyatu dengan masyarakat. Jadi apa menjadi sehingga didukung oleh masyarakat sekitarnya. Saya sudah sarankan itu. Kemudian yang kedua menghindari politisasi ya. Kemudian juga menghindari kekecewaan misalnya kalau ada di antara apakah staf dan sebagainya yang itu berpotensi kurang bagus. Oleh karena itulah belajar dari pengalaman. Ini kan sudah 2 kali terbakar. Jadi oleh karena demikian belajar pengelola di sana untuk bagaimana mencegah hal-hal itu terjadi. Kemudian sistem pengamanannya dan yang penting juga kami sarankan kemarin di sana adalah penataan lingkungannya menjadi biar lebih indah, menjadi pasar yang indah, yang nyaman, tradisional tapi modern, dan ini menarik bagi pariwisata sampai menggerakkan ekonomi. Ya. Soal pemutaran tadi udah disampaikan. Ya pemutaran itu memang itu perlu koordinasi itu ya, sama dengan penyelesaian kita coba bawang. Gitu. Ya. Oke, tampaknya ada yang bergabung kembali. Halo, selamat pagi. Oke, selamat pagi dengan siapa di mana? Selamat pagi, Oke, dengan? Anggas Gunawan. Silakan Pak Anggas. Sosialisasi, makasih banget. Ya, masih sosialisasi. Oke, lanjut. Kira-kira saya dibuangin kira itu pasti boleh. Gimana Pak Anggas? Halo? Ya, lanjut. Di Buleleng gimana? Pak Buleleng, saya mau tanya. Itu kan masalah apa tadi Buleleng belum berat. Mungkin apa namanya. Kemarin itu tanggal 10 ya, saya datang langsung ke DPRD Provinsi Bali. Saya langsung sudah koordinasi dengan baik. Tidak juga dari Dinas Perhubungan. Itu sudah 2 kali kalau sudah dikoordinasikan. Karena ini kan asas soal anggaran belum ada. Itu kalau tidak ada koordinasi, sudah ada koordinasi. Maka saya sendiri akan bisa sama. Masalah apa itu? Masalah apa? Traffic light di mana Pak Anggas? Semua sampai lain yang ada penaruhan juga yang ada di apa namanya di apa 3 sampai boleh salah. Ya, di Komodo atau di Kempot. Ada sebelah kanan, ada pantai. Itu normal. Itu saya sama sudah koordinasi. Itu apa namanya kemarin ditunggu katanya sampai waktu perubahan. Nah sama juga dengan melakukan masalah yang ada di Bergo juga yang apa namanya di Poli itu sudah ada yang koordinasikan juga dari lembaga. Nah itu saudaranya belum ada, penanganan tidak ada. Nah ini tapi masalah sehat. Jadi saya kira mungkin ini harus berbuat semua itu bersama, jadi biar tidak ada saling menghormat. Jadi permasalahan yang ada di sini kan, kalau tidak salah, tadi kan Bapak narasumber bilang tidak ada koordinasi di pihak Pemkab Buleleng dengan pihak Gubernur dia pihak di provinsi. Mestinya inilah yang akan menurut saya tidak ada masyarakat korban jadinya. Sudah koordinasi beberapa kali mungkin dari pihak provinsi dari pihak Pemkab sudah. Apakah dia ada solusi lain untuk langsung direct ke pusat dulu? Ada masalah untuk masyarakat Buleleng. Jangan ini berkaitan dengan sesuatu hal. Jadi ini masalah apa? Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak punya rokat ini, punya suhu, itu artinya kan yang secara wakil gubernur itu sudah langsung di apa namanya di garis bawah kita bahwa pembangunan bandara internasional itu akan terjadi kedatangan bersama bulan Agustus. Ini kata bersama. Asal di bulan ini saja ada yang beri tanah dan buat tanah ini kan informasi yang tidak bagus Pak. Coba kita informasi utama sekarang apa namanya digunakan Pak agar nanti dengan durasi ini bermimpi sesuai awal dan saya kasih masyarakat. Saya bukan mata. Bahkan juga ada proxy gitu. Ini pembahasannya dari mana informasi itu? Jangan-jangan ada kepentingan lain Pak. Ini maksud saya jangan sampai sudah putih saja Pak. Mohon maaf sekali lagi ini apa namanya saya bersekali dalam
Baik, Ya. terima kasih Pak Agas dari Kumpul Tambahan. Di belakang Pak Agas Kumpul Tambahan mungkin masih ada yang ingin menyampaikan saran masukan pendapatnya, nanti sekalian diapresiasi oleh narasumber kita. Oke, sambil menunggu silakan Pak Nyoman. Ya, saya yang karena suaranya agak tidak jelas ya, tapi yang saya tangkap yang terakhir. Jadi itu saya sudah jelaskan bahwa untuk membangun Monumen Jagaraga itu dari kabupaten memang anggarannya terbatas. Kemudian kamilah membuat inisiasi koordinasi dengan gubernur, wakil gubernur, gimana membantunya. Kesepakatannya bantu, tapi jangan melanggar aturan kan itu. Kita reses ke sana, ternyata tanah itu tanah Pemkab. Tanah Pemkab tidak boleh dibantu dengan BKK dari provinsi. Akhirnya kami berdiskusi dengan waktu reses dengan Bapeda Provinsi, Dinas Sosial Kabupaten. Akhirnya disepakati gimana dana ini dialihkan yang untuk pendidikan. Dana pendidikan yang harus dibiayai oleh kabupaten dialihkan ke sini. Dan pendidikan itu dibantu dari provinsi. Sehingga itu tidak melanggar aturan, tidak melanggar hukum. Itu yang terjadi. Jadi tidak ada nyongkokin ini itu, tidak. Jadi itulah prosedurnya. Dan ini kan perlu kita jelaskan kepada masyarakat. Karena apa? Karena ini dana publik ya, dana anggaran APBD, sehingga dengan demikian masyarakat tahu gimana sih terjadinya itu gitu loh. Nah, sehingga dengan demikian kami itu yang terjadi. Jadi kita tutup semua kebutuhan anggaran pendidikan dari provinsi kepada kabupaten, dan kabupaten alihkan ke Jagaraga. Nah, sehingga waktu reses kedua saya ke sana terjadi, kita sudah siapkan 15 miliar dari provinsi BKK untuk dinas pendidikan, tetapi kabupaten hanya ternyata menganggarkan 7 miliar waktu itu untuk Jagaraga. Ya kami protes, kami tidak karena kesepakatannya adalah seimbang, jadi itu dialihkan, kita menutup ini. Saya telepon Pak Sekda, Pak Dewa Puspaga, ini tidak bisa Pak kalau di sananya dianggarkan 7 miliar. Karena kami sudah siapkan 15 miliar untuk anggaran pendidikannya. Akhirnya disepakati. Waktu itu Pak Dewa Puspaga, Pak Sekda mengatakan, saya maunya bertahap. Tidak bisa, karena kita kan sudah sepakat untuk selesai. Nah, itu yang terjadi. Bukan berarti kita mengklaim ini itu, tidak. Untuk menjelaskan, karena ini menggunakan dana publik. Kan itu lah. Jadi singkat jelas. Nah, kemudian masalah traffic light itu masukan bagi saya. Dua kali koordinasi, bahkan meminta bantuan dengan siapa? Kepada DPRD Bali katanya. Nah, itu kalau dengan saya belum ketemu. Tapi tidak apa. Ini sebagai masukan. Jadi inilah gunanya kita melakukan komunikasi, kan itu dong. Jadi saya kalau reses misalnya seperti ini melalui radio ini, saya kira ini suatu bahan yang bagus, yang tidak terpantau. Terutama bagi saya pribadi ya. Mungkin kelihatannya kecil. Iya, itu. Saya terima kasih sekali ini mendapat masukan bahwa itu adalah tanggung jawab provinsi, traffic light itu gitu loh. Nah, nanti ada pada saat itu tanggal 7 ini ada pandangan umum. Pasti dari fraksi kami akan menyampaikan itu. Karena kami sudah mendapat data. Informasi ya. Ya. Saya kira itu ya, dua hal itu. Mungkin ada pesan kepada Ketua DPD Golkar Bali yang saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur. Statement beliau 1 Agustus meletakkan batu pertama bandara katanya. Ya kalau itu saya belum pernah mendengar, tetapi untuk diketahui bahwa... Tapi di media sudah dimuat semua, Pak. Nah, jadi begini, kalau membangun bandara itu, di mana-mana di seluruh dunia itu, waktunya adalah antara 10 sampai 15 tahun. Mulai dari perencanaan, kemudian termasuk juga membuat feasibility study, nah kemudian juga persiapan. Karena begini, ini untuk dipahami bersama. Sekarang ini kan baru keinginan kita, bahwa kita ingin membangun di timur atau di barat, keinginan pemerintah daerah, kabupaten, provinsi, mungkin juga pusat kan itu. Tetapi keinginan ini kan harus dipadukan dengan investor. Menurut dia layaklah di tempat A. Tapi kan begitu karena dia yang keluarin uang. Untuk bisa terpadu itu pastilah harus ada komunikasi dalam artian studi kelayakan. Oleh karena demikian memang yang sekarang masih belum turun itu adalah rekomendasi dari pemerintah pusat. Nah ini yang sekarang Pak Gubernur sedang memperjuangkannya. Ya, oke. Tampaknya ada yang bergabung kembali. Selamat pagi. Pagi. Ya, dengan siapa di mana? Saya Pak Ade.
Ya, di mana Pak Bagiade? Saya di Lodi. Silakan Pak Bagiade. Bung Burat Maju dan Bung Sugawori. Pagi, swastiastu. Swastiastu, Pak Bagiade. Pagi yang menggetar kata Pak Sugawori. Pagi-pagi berbunyi di Guntur, saya nimbrung dari tadi mau masuk. Syukur bisa masuk ya. Ya, syukur bisa masuk. Silakan. Cuman yang saya tidak syukuri kan begini, Pak Iya. Sugawori. Bapak sekarang itu kan jadi moderator bahaya Iya. di lokal, karena Bapak bagaimanapun juga saya sangat bersyukur Bapak menjadi pengurus di provinsi. Iya. Yang ada hubungannya dengan wakil gubernur dan gubernur. Yang saya perlukan sekarang ini adalah jalan-jalan di provinsi yang potensinya tidak mungkin dilaksanakan dalam proyek itu oleh pemerintah Kabupaten Kendeng. Kenapa banyak yang menjadi jalannya bongkar-bongkar gitu lah intinya. Di mana itu Pak? Di mana Pak? Beberapa jalan provinsi yang belum terjamah, seperti jalan Jagrage kan tidak semua maksimal itu. Sudah itu jalan menuju halus ke Bangli. Sudah itu beberapa jalan yang ada provinsi, memang ada beberapa persen sudah diperbaiki oleh provinsi. Yang saya mau kepada Pak Sugawori adalah Bapak katanya tadi banyak mempresentasikan bahwa selama Bapak duduk di DPR provinsi, Bapak banyak berbicara konsep-konsep pembangunan Buleleng. Iya. Nah, saya mohon agar jangan sampai hanya berkonsep itu. Segeralah direalisasikan, jangan lagi ngomongin yang akan datang gini, seperti bahasa tadi ada yang teman-teman masuk itu bandara begini. Saya tidak, itu udah mimpi gol itu, tapi banyak digelontorkan oleh teman-teman yang dari lokal. Cuman saya dan setelah dibahas itu, Bapak karena banyak berbicara konsep pembangunan Buleleng yang tidak bagus, kurang berkonsep itu, saya hanya minta konsep Bapak itu jangan hanya ngomong toh, harus segera direalisasikan karena Bapak dekat dengan gubernur, dekat dengan wakil gubernur. Kalau konsep Bapak itu gitu, kalau Bapak ingin membangun Buleleng, kalau Bapak itu jangan hanya ngomong toh di radio, saya senang sekali sebagai warga Buleleng gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak tadi berbicara masalah sokap, janganlah itu diributkan. Tetapi Bapak hanya bertempur bagaimana segera sokap itu realisasi. Pemerintah Kabupaten Buleleng kan sudah lobby juga. Saya dengar di radio, saya dengar di Facebook. Jangan saling menyalahkan, jangan saling sikap. Bapak ini datang ke Buleleng pada timingnya pilkada Buleleng, jangan saling menjatuhkan. Maaf ini Pak Sugawori. Iya. Bapak kan dulu orang dari Golkar, tapi begitu reformasi Bapak lari ke DPD. Sudah itu lari lagi ke Golkar. Saya ini agak bingung gitu. Kalau memang itu Bapak konsisten dengan komitmen Bapak yang dibicarakan sedemikian rupa, saya senang. Sudah itu konsep pembangunan di pendidikan yang ada di Buleleng tidak berkonsep betul. Kalau memang tidak berkonsep betul, ya sekarang Undiksa kan luar biasa gedungnya itu. Sudah itu pemerintah Kabupaten Buleleng membangun infrastruktur rumah sakit yang sangat signifikan. Itu sudah berkonsep menurut saya ini lupa. Menurut saya, tapi menurut Pak Sugawori kan berbeda. Tapi kalau tidak konsep dari awal, sebelum menunjukkan jati diri ini di pendidikan yang terakreditasi tidak bisa, jangan tidak membalikan tangan, nggak bisa. Tapi Bapak jangan hanya berbicara konsep. Kalau saya minta pada Pak Sugawori, jangan di era pilkada ini Bapak saling menyerang. Malah tidak. Tetapi kalau Bapak ingin membicarakan masalah Buleleng ke depan, jangan melihat mana. Saya senang Bung Sugawori gitu. Iya. Jangan sekarang ini saya sudah dengar, saya sudah begini, saya sudah begini. Jangan ngomong kosong itu kalau saya menurut pendapat saya. Tetapi kalau saya masukkan kepada Pak Sugawori, dia pun ini warna dari mana, karena dia ingin mengajukan konsep seperti itu, Bapak harus dorong. Jangan seolah-olah saya yang membuat ini, saya nggak senang yang begitu. Karena itu sudah hak Bapak menjadi anggota DPR untuk mengajukan Buleleng. Karena Pak konstituen Bapak dari Buleleng. Itu aja. Terima kasih Bung Sugawori dan Bung Burat. Baik, terima kasih Pak Bagiade di Pulau Obi. Satu telepon lagi kita berikan kesempatan di 23455. Waktu masih kita buka. Silakan Pak Nyoman. Ya, saya klarifikasi yang kedua dulu, yang ketiga ya, terkait dengan pencalonan saya di DPD RI. Jadi DPD RI waktu itu adalah ketat
tidak boleh menjadi pengurus partai. Tidak ada istilah lari, saya tidak pernah lari. Karena waktu itu saya adalah seijen pimpinan DPD waktu itu Pak Alit Yude, bahwa kami masuk di DPD. Untuk itu syaratnya harus mengundurkan diri jadi pengurus DPD. Jadi dengan koordinasi dengan pimpinan DPD, you maju di DPD. Karena DPD waktu itu tidak boleh jadi pengurus partai. Dan menjadi anggota partai juga tidak boleh. Itu diverifikasi oleh KPUD. Mana surat pengunduran dirinya dan sebagainya. Jadi itulah masalah internal kami. Sehingga dengan demikian kami sudah tidak ada masalah. Jadi tidak ada, catatannya adalah saya tidak pernah lari. Tidak pernah lari. Dari tahun 99 juga saya tidak pernah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya konsep itu, pembangunan itu harus ada melalui dari konsep. Jadi kita tidak pernah menyerang siapapun. Kalau kita menyatakan bahwa data statistik kita masih kurang, misalnya dalam hal pengangguran, dalam hal kemiskinan kita harus atasi, kita atasi. Kita tidak menyalahkan siapapun, karena semua juga berbuat. Jadi apakah di Facebook dan sebagainya. Kemudian masalah shortcut, kita tidak ada menyerang siapa. Cuma kita menjelaskan posisinya kenapa harus digigit, kenapa harus di Candi Kuning. Tidak ada menyalahkan, oh pemerintah ini salah, tidak ada. Jadi oleh karena demikian, mari kita secara komprehensif, secara bersahabat, kita untuk bersama-sama. Dan saya pun bukan dalam konteks saya hadir baru pilkada bicara di radio ini kan dengan Pak Wiratmadjo. Ya sejak dulu pun ketika ada kesempatan, Pak Wiratmadjo juga memberi kesempatan saya bicara. Untuk apa? Untuk kita menyerap. Contohnya saya berterima kasih sekali bahwa hari ini mendapat masukan yang sangat baik tentang traffic light itu. Nah kemudian untuk jalan-jalan provinsi. Untuk jalan provinsi, anggaran 2017 ini, Provinsi Bali telah menganggarkan hampir 300 miliar untuk pemeliharaan jalan. Ya sekarang akan cek, mudah-mudahan jalur-jalur jalan provinsi itu sudah termasuk di dalamnya. Jadi yang jelas 300 miliar sudah dianggarkan untuk jalan-jalan provinsi di seluruh Bali. Jadi oleh karena demikian kami selalu pendekatannya kita komunikasikan apa hal-hal yang menjadi pemikiran, kemudian mendapat masukan seperti tadi. Jadi seperti tadi mendapat masukan, oh jalan Jagarage itu mungkin yang ke apa? Menuju Bangli. Enggak, yang Jagarage tembus di Wonogiri itu, Lemukih itu kan. Nah, saya masuk berapa hari yang lalu saya lewat di sana. Tidak ada yang parah di sana. Tidak ada. Saya lewat karena saya ada acara di BBT. Jadi kalau masih mulus saja di sana, tetapi kita juga akan informasikan. Termasuk misalnya kalau di Bangli, ya kemudian saya belum lewat di sana, saya tidak tahu. Jadi dengan demikian mari kita saling mengisi. Dan saya baik di Facebook ya maupun di dalam penyampaian seperti tadi, apakah ada saya menyerang? Tidak ada. Saya hanya menginformasikan bahwa kondisinya begini. Mari kita perbaiki bersama-sama. Jadi itu yang saya ingin sampaikan. Sehingga dengan demikian, ya kita sama-sama di sini kan, ya saya juga memang konstituen di Buleleng karena saya adalah wakil dari Buleleng. Saya berusaha untuk bisa memfungsikan fungsi dan peranan saya sebagai anggota DPRD Buleleng maksimal, walaupun pasti belum sempurna. Saya sadar betul itu. Saya sadar betul pasti tidak sempurna. Untuk itulah kita perlu masukan-masukan. Terima kasih. Ini itu hanya asumsi saja Pak ya. Pak Nyoman muncul pada saat-saat pilkada. Nah, kan saksi hidupnya kan ada. Iya. Saya kan berkali-kali kan. Interaktif ini memang sudah diagendakan sejak sebulan lalu Pak ya. Iya, karena kan tidak. Jadi kita kan juga Pak Wiratmadjo kan menyarankan tolong nanti jangan ada kampanye. Iya, saya patuhi itu. Jangan ada nyebut paslon ya. Iya kan begitu. Jadi artinya mari kita berdiskusi. Kalau saya contoh misalnya 2007 saya ikut pilkada. Saya kalah kan. Tapi saya pertama mengakui kemenangan Pak Bagianto. Dan saya berikan dukungan. Dan sampai sekarang hubungan baik saya dengan keluarga Pak Bagianto dan keluarga baik sekali. Jadi itu yang ingin kita tanamkan itu ya. Baik, terima kasih Pak Nyoman sudah meluangkan waktunya hadir di Radio Guntur. Demikian halnya dengan Mitra 104,6 FM yang telah berpartisipasi. Saya sampaikan terima kasih. Silakan closing statement-nya Pak Nyoman. Saya berharap pembangunan Buleleng ini memang mempunyai persoalan yang kompleks. Karena kita adalah daerah yang terluas, penduduknya terbanyak, permasalahannya juga banyak. Oleh karena itu, maka kebersamaan,
kemudian saling isi, berdiskusi ala beleleng yang begitu terbuka. Saya dengan Pak Bagiade, saya senang beliau itu terbuka, walaupun nadanya agak kencang ya, tapi tidak apa. Termasuk ya menyinggung kami sebagai Golkar, kaitan DPD ya. Jadi saya sempat jelaskan ya, selama ini mungkin kalau tidak ada bertanya gimana saya menjelaskan gitu. Jadi sehingga dengan demikian kita pelihara kondisi ini, kondisi kebersamaan ini untuk kemajuan kepentingan beleleng. Termasuk program-program yang berjangka panjang, seperti misalnya bandara, kemudian Sokat. Mari kita semua menjalankan fungsinya sesuai dengan fungsi masing-masing untuk terwujudnya program itu. Karena apa? Karena memang kalau kita ingin mendorong beleleng lebih maju, maka masalah infrastruktur ini adalah menjadi hal yang sangat penting sekali. Jadi bagaimana kelancaran Denpasar Selatan Utara ini bisa dibangun apakah lewat shortcut, syukur kalau bisa lewat tol dan sebagainya. Kalau itu bisa terwujud, saya kira ini akan. Termasuk juga ini rumah sakit ya, rumah sakit di kota ini. Ketika Bau akan dibangun waktu itu, saya langsung bicara waktu itu perkawinan anaknya Pak Wakil Bupati. Saya bicara di sana Pak Gubernur, tolong dibantu rumah sakit itu untuk anggaran karena anggaran APBD terbatas. Dan saat ini sudah terwujud Pak ya. Dan itu dibantu 15 miliar Pak. Cuman waktu itu gagal tender. Itu dibantu Pak. Sudah masuk uangnya ke sini 15 miliar. Jadi atas komunikasi kita, waktu itu saksi matanya ada wakil bupati. Waktu perkawinan di Pancasari. Masuk cuma gagal. Jadi keinginan untuk membantu itu semua ada. Tapi banyak kendala juga. Tapi tidak apa. Yang penting kita syukur sekarang sudah terwujud. Masyarakat Buleleng itu yang diinginkan. Sudah terwujud dan mungkin tanggal 27 Januari ini akan diuji coba penggunaannya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Nyoman. Terima kasih juga pada pendengar Mitra 104,6 FM. Waktu selanjutnya saya kembalikan pada rekan-rekan. Silakan.